Inilah alasan-alasan kenapa kalian harus nonton F1 tahun 2023. Alasan yang pertama adalah musim yang lebih kompetitif. Regulasi baru di tahun 2022, mobil F1 berganti menggunakan konsep ground effect dan membuat dirty air yang semakin sedikit. Itu salah satu tujuannya biar balapannya kompetitif dan seru. Karena dengan dirty air yang sedikit, mobil yang di belakang bisa tetap kencang tanpa ada gangguan dari udara kotor hasil dari mobil di depannya. Meskipun tetap ada, tapi ya semakin sedikit gitu. Banyak momen di mana mobil F1 2022 bisa berduel dengan jarak dekat bahkan dalam waktu yang lama. Bisa kita lihat di GP Austria ada 5 mobil yang berduel, dan itu hal yang jarang banget terjadi di F1 beberapa tahun ke belakang. Banyak duel antar pembalap yang seperti mustahil dilakukan di F1 tahun 2021 ke belakang. Duel-duel jarak dekat yang sudah lama nggak kelihatan akhirnya bisa dilihat lagi di F1 generasi baru ini. Kalau dari segi klasemen pembalap emang masih jomplang banget, tapi dari segi balapan memang sudah cukup seru di tahun 2022. Apalagi jika ditambah tahun 2023 nanti, tim-tim kayak Aston Martin, McLaren, sampai Alpine bisa kompetitif. Jadinya bakal kayak 2012 yang banyak mobil bisa menang di F1. Mulai dari Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Lotus, sampai Williams juga bisa menang di tahun 2012. Itulah yang diharapkan semua fans saat ini. Jadi nggak cuma 2 atau 3 tim saja yang bisa menang. Di tahun pertama regulasi baru, biasanya kan ada yang langsung kompetitif, ada yang keteteran, kayak contohnya McLaren, yang di awal musim keteteran banget meskipun mobilnya nggak terlalu kena porpoising. Di sisi lain, tim yang bisa langsung nyetel dengan regulasi baru bakalan langsung mendominasi dan menjadi juara dunia. Kita ambil contoh saja Mercedes waktu perubahan regulasi di tahun 2014. Mercedes langsung mendominasi F1 sejak saat itu sampai 2021. Di tahun kedua regulasi baru, tim-tim F1 harusnya sudah mulai menemukan solusi masalah-masalah mereka di tahun 2022. Mulai dari yang salah konsep sampai yang porpoisingnya nggak habis-habis, mestinya tidak terulang kembali di tahun 2023 nanti. Para pabrikan tentunya sudah belajar dari kesalahan dan mencoba untuk kembali kompetitif di tahun 2023. Alasan yang kedua adalah Ferrari versus Red Bull. Setelah persaingan yang gampang dari Ferrari ke Red Bull musim ini, tahun depan Ferrari punya kesempatan yang lebih besar untuk mengalahkan Red Bull. Tahun 2022, Ferrari sebenarnya tampil kompetitif meskipun tidak sampai juara dunia yang diidam-idamkan sejak 2008. Mobil Ferrari mampu tampil kencang pas kualifikasi dengan meraih 12 kali pole position, sedangkan Red Bull hanya 8 kali. Tapi ya gitulah, pas balapan Ferrari kebanyakan ngelawak dan malah membantu Red Bull meraih juara dunia. Ferrari yang lawan Red Bull, Ferrari juga yang bantu Red Bull. Tahun depan Ferrari dengan bos baru yang semoga aja nggak ngelawak kayak badut dan bisa menjadi juara dunia. Dari sisi Red Bull, mereka tahun depan akan menjalani sanksi karena pelanggaran budget cap dengan pengurangan jatah tes di wind tunnel. Entah ini akan berpengaruh atau enggak karena Red Bull punya Adrian Newey yang katanya bisa ngeliat angin. Tapi kayaknya bakalan tetap berpengaruh meskipun sedikit. Red Bull sebagai tim juara dunia sudah menjadi tim dengan jatah tes yang paling sedikit. Udah gitu ditambah sanksi dari FIA yang akan lebih menyulitkan lagi bagi Red Bull. Tahun 2022, Red Bull mendominasi dengan meraih total 17 kemenangan dan menjadi juara bersama Max Verstappen. Red Bull tampil kuat dengan mobil mereka yang kompetitif dan tinggal menunggu Ferrari membuat kesalahan, habis itu langsung menang. Bahkan Red Bull masih belum sempat memakai sasis baru mereka yang dinilai lebih ringan dari yang dipakai selama musim 2022. Nggak kebayang kalau Red Bull sudah memakai sasis itu dan mesin seperti 2022. Sepertinya juara dunia tinggal menunggu waktu. Jadi wajib ditunggu akan seberapa sengit Ferrari melawan Red Bull tahun depan. Red Bull sebagai tim juara yang lagi kena sanksi, dan Ferrari dengan bos baru serta mobil yang kompetitif. Siapa yang akan lebih unggul tahun depan? Sedikit info aja kalau Ferrari akan melaunching mobil mereka tahun depan itu di tanggal 14 Februari. Alasan yang ketiga adalah kebangkitan Mercedes dan Aston Martin. Kenapa dengan dua tim asal Inggris ini?
Dua tim ini adalah dua tim yang dari awal musim 2022 itu sudah salah konsep. Lalu salahnya di mana? Mercedes merilis mobil W13 dengan desain yang masih normal, yang masih ada sidepodnya. Kemudian sampailah di testing kedua di Bahrain. Mercedes membawa desain sidepod baru yang radikal, desain yang benar-benar berbeda dari tim lain. Desainnya minimalis dan malah kayak nggak ada sidepodnya, sampai-sampai disebut zero pod. Desain tersebut sangat berbeda dari konsep downwash Red Bull dan inwash Ferrari. Keputusan memilih konsep tersebut malah membuat Mercedes keteteran selama musim 2022. Perlahan namun pasti, Mercedes mampu menyelesaikan masalah mereka dan mampu tampil kompetitif di akhir musim, meskipun gagal menyalip Ferrari di posisi kedua. Dari segi mesin, sebenarnya mesin Mercedes itu mesin yang paling awet dibanding mesin-mesin lain. Jarang banget mesin Mercedes itu meleduk kayak mesin Ferrari atau Honda. Dengan mesin yang awet dan konsep mobil yang benar, Lewis Hamilton dan George Russell bisa saja ikut persaingan gelar juara dunia tahun depan dan bukan cuma untuk menang. Kemudian ke Aston Martin. Aston Martin merilis mobil AMR 22 dengan desain sidepod yang tinggi dan lebar, dengan inlet persegi dan banyak insang pendingin sampai bagian belakang bodi. Beberapa balapan pertama, Aston Martin banyak merubah bagian-bagian di mobil mereka dan sampailah di GP Spanyol. Aston Martin merubah desain sidepod mereka menjadi kayak punya Red Bull, yang meskipun Aston Martin mengklaim itu desain yang mereka kembangkan sendiri di markas mereka. Tapi kenapa nggak dipakai dari awal? Aneh juga. Mungkin dengan memakai sidepod kayak punya Red Bull, berharap mobil mereka jadi kenceng kayak punya Red Bull, tapi nyatanya enggak. Aston Martin masih keteteran di papan tengah. Bisa lolos sampai kualifikasi 3 aja udah syukur banget. Sepanjang musim 2022, Aston Martin sering banget yang namanya upgrade sayap belakang, dengan tujuannya ya tentu pengen kompetitif. Tahun depan dengan Fernando Alonso, Aston Martin bisa saja membuat kejutan meskipun belum sampai juara dunia. Alonso bukanlah pembalap ecek-ecek yang bisanya pakai mobil kenceng doang, tapi ya kecuali Honda GP2. Investasi besar-besaran yang dilakukan oleh Lawrence Stroll dengan membangun pabrik baru dan fasilitas baru, bukan tidak mungkin Aston Martin bisa menjadi tim papan atas di masa depan. Alasan yang keempat adalah line up pembalap yang kompetitif. Nyck de Vries, Oscar Piastri, serta Logan Sargeant akan menjadi rookie di F1 tahun depan. Ada juga yang comeback ke F1 bersama tim Haas. Red Bull, Mercedes, dan Ferrari masih dengan line up pembalap terbaik mereka saat ini. Kemudian perubahan ada di tim McLaren dan Alpine, dengan Alpine yang menduetkan Pierre Gasly dan Esteban Ocon, serta McLaren dengan Lando Norris dan Oscar Piastri. Untuk Haas sendiri, setelah sebelumnya menduetkan dua pembalap muda dan gagal, kini mereka menduetkan dua pembalap yang sudah berumur dan berpengalaman di F1. AlphaTauri dengan ditinggal oleh Pierre Gasly, mereka merekrut Nyck de Vries untuk menemani Yuki Tsunoda di tim. Aston Martin diisi oleh Fernando Alonso yang dikontrak 2 tahun dan Lance Stroll sebagai karyawan tetap. Untuk Alfa Romeo tidak ada perubahan, dan untuk Williams masih Alex Albon dan memilih Logan Sargeant untuk menggantikan Latifi tahun depan. Line up yang sangat kompetitif dan semoga tahun depan kompetitif juga F1-nya. Alasan yang kelima adalah kalian itu fans F1. Sebagai fans F1 itu kalian pasti nonton F1 dong, masa enggak? F1 tahun depan jelas menjadi yang dinanti oleh para fans, terutama para tifosi yang sudah sejak 2008 pengen Ferrari juara dunia lagi. Tahun depan F1 akan 24 kali balapan dan akan ada 6 balapan sprint. Sebagai penonton pasti suka dong, otomatis jadi tambah banyak tontonan. Akan banyak balapan yang double header ataupun triple header. Kemudian untuk manusia-manusia kayak aku ini juga jadi banyak bahan untuk bikin konten cuy. Itulah 5 alasan kenapa kalian harus nonton F1 tahun depan. Thanks for watching.